Oke, yang akan menjelaskan materi pertama adalah saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Reza Rahman dengan NIM J1B021052 dari Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, dan jurusan saya Teknik Pertanian. Untuk materi yang pertama adalah menjelaskan dan menyebutkan 5 dasar fikih di dalam agama Islam dan cara mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah yang pertama adalah segala sesuatu harus berawal dari niat. Cara mengimplementasikan di kehidupan kita adalah apa yang kita niatkan, itu yang kita lakukan. Dan yang kaidah yang kedua adalah keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Cara mengimplementasikan dalam kehidupan sehari, apa yang kita yakini harus kita jalani. Itu untuk cara mengimplementasikannya. Kaidah yang ketiga adalah kesulitan itu dapat mendatangkan kemudahan. Cara mengimplementasikan kaidah yang ketiga ini adalah sangat-sangat mudah. Ketika kita terjadi masalah dalam kehidupan kita, pasti ada penyelesaian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara mengimplementasikan. Dan kaidah yang keempat adalah kemudaratan itu harus dihilangkan. Cara mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita adalah, contohnya, kita sebagai manusia tidak boleh menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena apabila tersebut mengakibatkan kemudaratan bagi rakyat. Nah, itu contoh mengimplementasikan kemudaratan harus dihilangkan. Dan kaidah yang terakhir adalah adat kebiasaan dapat dijadikan rujukan hukum. Artinya apa yang dianggap kaum muslim itu baik, maka bagi Allah itu baik. Cara mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari adalah kita lakukan perbuatan itu sebagaimana mestinya dan baik menurut hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Febriansa, NIM J1B021076, Prodi Teknik Pertanian. Pengertian maqasid syariah secara bahasa. Pengertian maqasid syariah terdiri dari 2 kata, yaitu maqasid dan syariah. Pengertian maqasid adalah bentuk jamak dari maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan. Sedangkan pengertian syariah adalah menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat dijadikan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Menurut Aziz Syatibi, pengertian maqasid syariah adalah tujuan syariah yang lebih memperhatikan kepentingan umum, sebagai yang ada dalam kamus, dan dijelaskan bahwa syariah adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya tentang urusan agama ataupun hukum yang telah ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah, baik berupa ibadah, puasa, salat, haji, zakat, dan seluruh amalan kebaikan atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia seperti jual beli, nikah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, kemudian kami menjadikan kamu berada di atas sebuah syariat peraturan dari urusan agama itu. Quran Surah Al-Jathiyah ayat 18. Islam memiliki kitab suci Al-Quran sebagai sumber utama. Al-Quran mengandung berbagai ajaran. Di kalangan ulama, ada yang membagi kandungan Al-Quran kepada 3 kelompok besar, yaitu akidah, uluhiyah, dan amaliyah. Akidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, sedangkan uluhiyah berkaitan dengan etika dan akhlak, sedangkan amaliyah berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang keluar dari akwal atau ungkapan-ungkapan. Ada 5 hal yang paling utama dan mendasar yang masuk dalam jenis yang kepentingannya harus selalu dijaga atau dilindungi, atau 5 contoh dari maqasid syariah. 1. Melindungi agama atau al-din. Untuk perseorangan ad-din berhubungan dengan ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam daripada ajaran-ajaran sesat yang beriman kepada agama lain. 2. Melindungi nyawa atau al-nafs. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang
orang lain atau dirinya sendiri. Terjemahan dari surat Al-Isra ayat 17 yang berbunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan satu alasan yang berat. 3. Melindungi akal, al-aql. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal. Oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam menyarankan kita untuk menuntut ilmu sampai ke ujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita seperti meminum alkohol. 4. Melindungi keluarga atau garis keturunan. Menjaga garis keturunan dengan menikah secara agama dan negara. Punya anak di luar nikah misalnya akan berdampak pada warisan dan kekacauan dalam keluarga dengan tidak jelasnya status anak tersebut yang perlu dibuktikan dengan tes darah dan DNA. 5. Melindungi harta. Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam melarang kita untuk mendapatkan harta kita secara ilegal dengan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi. Kelima, hal yang penting di atas dapat dari syariah sebagai esensi. Oleh karena itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zilapik dengan NIM J1B021088 yang berasal dari kelas Teknik Pertanian Genap. Saya akan membacakan tentang soal nomor 3, mengapa mazhab-mazhab bisa bermunculan. Karena pada zaman dahulu banyak pemuda yang haus akan ilmu dan mau belajar tentang Islam, sehingga mazhab-mazhab bermunculan untuk pedoman manusia pada masa atau pada abad masih sebelumnya. Mazhab bisa dibagi menjadi 3, yaitu pertama mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki. Mazhab-mazhab ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun dengan tujuan yang sama, untuk mengajarkan para umat manusia tentang mengesahkan Allah dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i adalah mazhab fikih di dalam Sunni yang dicetuskan untuk Imam Syafi'i pada awal abad ke-9. Mazhab ini umumnya dianut para penduduk Mesir bawah, Arab Saudi bagian barat, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunei, Pantai Coromandel, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain. Mazhab Maliki didirikan oleh Imam Malik dan diikuti oleh sekitar 25% penduduk muslim di seluruh dunia. Mazhab ini dominan di negara Afrika Barat dan Afrika Utara. Mazhab ini mempunyai keunikan dengan menyodorkan tata cara hidup penduduk Madinah menjadi sebagai sumber hukum, karena Nabi Muhammad SAW hijrah di sana, hidup di sana, dan meninggal juga di sana. Dan terkadang kedudukannya dianggap lebih tinggi dari hadis. Yang selanjutnya, mazhab Hambali dimulai para murid Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab ini diikuti oleh 5% muslim di dunia yang dominan di daerah semenanjung Arab. Mazhab ini merupakan mazhab yang sangat dianut sekarang di Arab Saudi. Untuk 4 mazhab ini semuanya mengajarkan tentang agama Islam kepada umat manusia, yang hanya perbedaannya pada keyakinan dan kebudayaan yang dibawa oleh orang tua kita terlebih dahulu. Yang saat ini yaitu Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i yang dianut oleh negara Indonesia. Namun kita harus saling menghormati terhadap apa yang dianut oleh orang lain atau yang dipercayai oleh orang lain tentang mazhab ini.
Sekian dari saya, Muhammad Zilapik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azril Januardi, Prodi Teknik Pertanian, kelas TEP genap. NIM saya J1B021070. Saya di sini akan membahas soal UAS nomor 4 yang berbunyi Indonesia sebagai mayoritas negara Islam tidak menerapkan hukum Islam pada pemerintahannya. Apa pendapat kalian dan jelaskan menurut argumen kalian. Menurut argumen saya, masyarakat Indonesia umumnya tidak bermayoritas negara Islam, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat antara kaum maupun agama. Yang kedua, Indonesia ialah negara demokratis. Negara demokratis itu negara yang berpegang teguh pada hukum-hukum yang tertulis, sehingga Indonesia tidak bisa menerapkan hukum Islam di negaranya. Indonesia juga tidak bisa menerapkan hukum Islam di negaranya supaya agar tidak terjadi perang antar saudara maupun perang antar agama, sehingga Indonesia menerapkan hukum-hukum yang tertulis, yang berdasarkan undang-undang dan norma-norma yang berlaku. Di Indonesia ada provinsi yang menerapkan hukum Islam, yaitu Provinsi Aceh. Provinsi Aceh sangat teguh dalam menerapkan hukum Islam, sehingga ia mendapatkan gelar Serambi Mekah. Seandainya orang Aceh di sana melakukan kesalahan, maka dia akan dijatuhkan hukuman Islam. Sekian video saya, kalau ada yang salah mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan membacakan materi yang kelima, yaitu Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW muncul sekitar 1400 tahun yang lalu dan masih eksis sampai sekarang. Nah, apa yang membuat agama Islam tetap eksis dan bagaimana Islam menghadapi perubahan zaman dan tantangan modernisasi. Nah, yang pertama yaitu bagaimana Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad, berdakwah dengan penuh kasih dan jiwa raga sehingga diterima baik oleh umat manusia. Nah, Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan akal pikir yang sehat, logis dan sehingga mudah diterima di kalangan umat manusia, sampai Islam tersebar luas dari berbagai belahan dunia. Nah, dan yang kedua yaitu diturunkan kitab Al-Quran, penyempurna dari agama Islam. Al-Quran menjelaskan sudah tanda tangan mungkin bagaimana Allah menciptakan dunia dan seisinya dan menjadi pedoman bagi muslim seluruh dunia. Untuk tantangan di zaman modernisasi, Islam tidak berpengaruh. Yang menghadapi tantangan di era modernisasi yang ini adalah umat muslim di seluruh dunia. Untuk tantangan di zaman modernisasi, Islam tidak berpengaruh. Yang menghadapi tantangan di era modernisasi yang ini adalah umat muslim itu sendiri, bagaimana memperkokoh atau memperkuat keimanan dan melakukan beribadah kepada Allah dengan keadaan atau perubahan zaman modernisasi tersebut, sehingga mampu menjadi khalifah yang mampu menjawab tantangan di era modernisasi tersebut.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.